Let all the earth praise your greatness. Let all the brain praise your name. You are worthy to receive all the praise and all the praise for you. Praise God, all His people on this earth. Exalt His name and glorify His name, giving Him honor and praise and adore Him and glorify His name. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umatnya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya. Kami bersyukur Tuhan biarlah seluruh bumi terus memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagimu.
hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya Engkau saja yang kami tinggikan dan muliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama katakan Amin. Kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Apa saudara ada gembira? Amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Ya, mungkin ada dari kita mau bersaksi tentang memasuki bulan Desember. Ya, kami persilakan. Ya, ini ada Bang Tino bersama dengan kita. Ada juga Bang Palen, ada juga Kak Risna. Ya, mari mungkin mau mengucapkan Merry Christmas. Haleluya. Ya, semuanya happy. Amin. Ada mau kesaksian? Oh iya Bang Pak. Haleluya. Ya baik, salam bagi kita semua. Salam. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Saya sangat bersyukur sekali dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari keluarga besar Blessing di tempat ini. Haleluya. Tanggal 23 yang lalu istri saya Mama Destin operasi pengangkatan bantuan teduh gitu ya. Ketika saya lihat di ruang operasi itu luar biasa sekali Bapak Ibu, bagaimana bagian dalam itu harus dikeluarkan, mengeluarkan hatinya untuk mengambil teduh, mengambil sesuatu di sana gitu ya. Dan saya katakan keadaan sudah lebih baik dan saya katakan sudah sehat. Terima kasih semuanya atas dukungan doa dari kita. Yang kedua yang yang kami sangat syukuri, ketika dioperasi ada 2 benda diambil dari dalam. Yang pertama ada 3 biji batu sebesar buah anggur gitu ya, 3 biji.
Yang kedua ada jaringan yang selaput yang mengikat, yang membungkus batu itu ya. Kalau tadinya pemikiran kami bahwa empedunya diangkat gitu ya, memang pada umumnya empedunya diangkat. Ternyata ketika tanggal 5 kemarin kami kontrol ke dokter, dijelaskan dokter bahwa empedunya tidak diangkat gitu ya. Dan sel yang diangkat itu, selap yang diangkat itu ternyata tidak ada yang jahat di sana ya, bukan ada sel-sel yang lain yang buruk atau yang tidak baik gitu ya, sel biasa. Nah, jadi bisa dipastikan kondisi Mama Destin jauh lebih baik dari sebelumnya ya, tanpa ada pantangan makanan, tanpa ada larangan, tanpa semuanya gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya memang kebanyakan batu empedu itu di dalam empedunya diangkat gitu ya. Ini tidak gitu ya. Artinya di luar dugaan kita semuanya gitu ya. Jadi kami sangat bersyukur semuanya berjalan dengan baik ya, walaupun mungkin selama beberapa bulan ini, terlebih mulai bulan 9 kami keluar masuk rumah sakit Elizabeth Batang Kota, dan pada akhirnya kami harus masuk ke awal bros ya. Saya harus menghandle mengurus istri yang sedang sakit ya, beda Bapak Ibu gitu ya. Sudah 2 kali Mama Destin itu dibedah operasi melahirkan, beda sekali ya. Kalau ini selama 1 minggu saya harus tuntun dia, nggak boleh bersuara dan banyak nggak bolehnya gitu ya. Kenapa? Karena yang tersayat itu beda, kalau melahirkan kan di bawah, dan itu ya lemak yang ini kan. Bayangkan ini sebesar 20 cm harus dibedah gitu ya. Jadi bengkok, bergerak dikit sakit, bergerak dikit sakit, dan bahkan batu aja pun sakitnya minta ampun gitu ya. Jadi sampai sekarang itu kami sangat bersyukur sekali Bapak Ibu ya, kami sangat bersyukur sekali atas pertolongan Tuhan. Dan ketika kami masuk ke rumah sakit awal bros, satu hal yang saya minta, Tuhan, saya nggak minta kehadiran siapapun, hanya kehadiran-Mu yang saya butuhkan ya. Kalau waktu rumah sakit sebelumnya ramai kami Bapak Ibu ya, ramai kami, tapi kalau di awal bros dan saya nggak expose karena hanya saya membutuhkan kehadiran Tuhan ya. Dan memang hanya kami Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya di rumah sakit, anak saya sendiri di rumah. Kalau saya ke rumah, istri saya sendiri di rumah sakit gitu ya. Itulah yang kami katakan, Tuhan, ketika istri saya sendiri, jangan biarkan dia sendirian, hadirlah Engkau di sisinya. Dan ketika saya tinggalkan anak saya, bayangkan 4 tahun gue sendirian di rumah. Ketika saya tinggalkan anak saya 4 tahun sendirian di rumah, temani anak saya gitu ya. Karena kami punya prinsip, kami tidak mau membebani orang lain ya. Makanya ketika terakhir ini baru orang sadar, berarti ternyata selama ini istrimu sakit ya, kan? Bahkan tetangga nggak tahu, lingkungan kami nggak tahu. Kenapa dikatakan banyak orang menjadi ini gitu ya, penjaga malam aja sakit, kita harus kumpulkan ya istilahnya sumbangan untuk itu. Apalagi Bapak sebagai pengurus RT seharusnya lebih lagi, tetapi kenapa Bapak nggak sampaikan katanya gitu ya. Ya karena memang kami betul-betul hanya minta pertolongan Tuhan ya. Kami betul-betul minta pertolongan Tuhan, dan ketika dibedah, ketika operasi, kami hanya betul-betul meminta kehadiran Tuhan, bukan yang lain gitu ya. Kehadiran Tuhan. Dan puji Tuhan, itu yang menjadi kesaksian saya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, Saudara, jaga kesehatan dengan cara bagaimana? Hati yang gembira adalah obat gitu ya. Penyakit mungkin melintas, tapi karena sukacita kita dia dirontokkan gitu ya. Mungkin banyak hal yang lewat melalui tubuh kita, kita nggak tahu apa yang kita makan, kita nggak tahu apa yang kita sentuh, kita nggak tahu apa yang kita hirup, kita nggak pernah tahu gitu ya. Tetapi ketika itu hadir, sukacita itulah yang merontokkan penyakit itu ya. Kalau secara medis mengatakan mungkin hampir semua orang mengalami permasalahan yang dialami oleh istri saya Mama Destin, cuma terkadang dia keluar sendiri, ya kan? Orang hampir semua pasti mengalaminya, ya, karena pasti semua hampir mengalaminya. Hanya saja, ya mungkin dia keluar, gitu ya. Waktu kecil-kecil dia keluar, waktu masuk ke besar pasir mungkin keluar, gitu kan, tanpa kita sadari, ya. Jadi mungkin ketika kita sakit, ya, ketika gembira, kita akan sehat, amin. Bahkan saya katakan selama hampir 3 minggu ini saya hampir tidak tidur gitu ya. Saya harus siaga karena gitu kan, saya harus bangun gitu ya, minum ini jam 4 saya sudah harus bersaat teduh, jam 5 saya harus jalan kaki ke pasar gitu ya.
Kenapa jam 7 anak saya harus berangkat sekolah, setengah 7 dia udah harus selesai makan gitu ya. Saya harus masak menu untuk istri saya beda dengan menu anak-anak gitu ya. Beda dengan menu anak-anak. Pernah saya coba ya kan, anak-anak gak suka yang sop-sop, maunya ya ayam goreng ya kan, yang goreng-gorengan gitu ya. Bahkan juga ya kata orang supaya cepat kering katanya bekas operasinya harus makan ikan gabus katanya kan. Ya ikan gabus itu kan di kampungnya itu murah ya. Di sini mahal kali loh Bapak Ibu, kan saya kok nanti 50.000 gitu ya kan. Segini aja 50.000, ngiri kali pikirku gitu kan. Jadi tinggal mancing. Di kampung tinggal mancing. Ya di kampung tinggal mancing, pancing, besok pagi udah ada ikan di situ gitu ya. Tetapi semuanya saya bersyukur, makanya saya katakan kami sangat bersyukur kelemahan itu datang ketika kami kuat gitu ya. Ketika satu mungkin lemah, saya harus kuat, saya harus sehat. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin ketemu dari sebelum kesini saya menjumpai orang-orang, mungkin Bapak udah stres atau ini, enggak, jujur saya katakan ini tidak ada sedikit pun perasaan saling menyamakan stres, enggak ada ya. Sukacita kami melimpah ya kan, sukacita kami melimpah, walaupun kadang seperti kemarin besok mau masak apa ya gitu ya. Faktanya kami hari ini masak gitu ya kan, faktanya hari ini kami masak, padahal kemarin itu besok kita mau masak apa gitu ya. Ya masalah hari ini cukuplah hari ini. Jangan masalah hari ini kita bawa untuk besok gitu ya. Kalaupun kita nggak punya duit cukuplah hari ini. Besok urusan Tuhan gitu ya. Artinya jangan itu mengganggu sukacita kita gitu kan. Maksud saya jangan itu mengganggu sukacita kita. Ya kan Om kan? Jangan itu mengganggu sukacita kita. Maka saya katakan nggak punya duit cukuplah hari ini. Ya besok urusannya itu kan. Karena itu juga hidup mati kita di tangan Tuhan. Jadi itu harus kita katakan. Ketemu kawan sendiri, ketemu bapak, pasti bapak menangani sendiri, kayaknya pasti stres lah, pasti ini. Enggak, jujur sedikit nggak ada pun sedikit apa yang kami alami. Bahkan aku saya jadi emosi sama enggak, ya kan? Kami tetap bersukacita karena cukuplah fisik Mama Destin yang sakit, jangan lagi hati ini sakit, jangan lagi pikiran ini sakit, ya kan? Kalaupun dompet kosong janganlah sampai sakit. Itu saja biar kita bersukacita Bapak Ibu. Saya bersyukur kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat. Dalam ketika kita sehat di penghujung tahun ini, mari gunakan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, gunakan waktu bersama dengan Tuhan. Kesibukan, ya. Biasanya di bulan Desember banyak orang sibuk gitu ya. Tapi biarlah kita sibuk dengan berserta dengan Tuhan. Ya, ada 1001 alasan bagi saya untuk tidak datang ke tempat ini. Ya. Tapi hanya satu alasan saya bisa sampai ke tempat ini. Saya mau mengagungkan Tuhan. Amin. Saya mau mempermuliakan nama Tuhan, bukan yang lain, ya, bukan yang lain. Saya rindu bersekutu memuliakan Tuhan di tempat ini. Hanya satu alasan saya. Kalau untuk mencari alasan untuk tidak datang 1001 alasan banyak, gitu ya, banyak sekali. Tetapi mari tahun 2024 kita memiliki semangat yang baru, spirit yang baru. Amin. Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa kita diberkati ya dari kesaksian Pak Destin. Apapun yang terjadi semuanya kehendak Tuhan, dan Tuhan selalu membela dan menolong. Ya, Pak Destin menjadi papa yang baik bagi istri dan anak-anak, menjadi contoh. Amin. Ya, saat istri kita sakit, kita yang mengurus anak-anak, dan inilah yang dikatakan menjadi imam ya bagi keluarga. Oke, Pak Bang Palen juga tadi katakan mau saya tepuk tangan buat Bang Palen. Haleluya. Shalom. Selamat malam, saudara-saudara. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ya, begitu baiknya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Banyak masalah yang saya alami, Om. Ya, mungkin kelihatannya ya kayak enjoy aja, Om. Teman juga banyak yang bilang kok happy terus, enjoy terus, tapi tidak tahu yang sebenarnya yang sedang paling alami jalanin ya, Om. Ya, mungkin banyak yang cuma bisa melihat aja, Om. Ya, contohnya seperti keluarga di rumah, Om. Ya,
cuman mama sama adik aja kan, Bernard aja. Ya seperti kakak adik yang lain kan kurang peduli om. Iya. Tapi saya berdoa sama Tuhan kan, ya Tuhan menguatkan Palen lah untuk bisa menghadapi ini. Kadang Palen pulang jenguk mama di rumah, aduh, rasanya Palen mau menangis om. Itu piring kotor sampai ada belatungnya, baunya gimana. Padahal adik kakak ada di rumah. Tapi tidak mau, ibaratnya mau membantu. Ya kadang paling kayak seperti pulang dari ibadah ini, paling kan ke rumah kan, cek ke rumah, ya itu piring kotor apa semua dibiarin begitu aja. Cuman Bernard kan kurang mengerti, masih kecil om. Ya kadang paling di dalam hati itu ada perasaan kesal. Tapi paling berdoa dalam hati, paling kan minta kekuatan sama Tuhan ya. Paling yang cuci piring apa semua, paling anggap itu semua bekerja untuk Tuhan. Jadi paling ikhlas aja. Jadi di hati paling itu nggak ada rasa kesal lagi gitu, nggak ada. Paling cuman bekerja itu untuk Tuhan. Nah, termasuk di dalam pekerjaan pun bagaimana beratnya pekerjaan, ya tetap prinsip paling bekerja itu buat Tuhan. Ya, jadi semua pekerjaan yang susah, yang sulit semua jadi terasa gampang semua om. Bisa paling hadapin semua. Termasuk masalah pekerjaan juga mungkin ya banyak yang paling alami om. Ya masalah pekerjaan, sebentar paling kerja di sini sebentar, terus pindah lagi. Tapi paling selalu berdoa minta yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kalian. Selalu. Karena Tuhan tahu apa yang paling minta tuh pasti Tuhan selalu berikan. Puji Tuhan, iya. Apa yang paling doain, paling contohnya minta Tuhan kapan ya paling bisa bekerja di laut, di offshore, pasti Tuhan jawab. Ada, pasti Tuhan jawab. Tuhan berikan, contohnya berikan pekerjaan langsung. Berapa lama paling berdoa dalam hati kapan paling bisa bekerja di laut? Sebulan 2 bulan memang ada tawaran, tapi 3 bulan 4 bulan memang nyata. Apa yang paling doain Tuhan berikan. Iya. Setiap paling minta Tuhan tolong berikan pekerjaan yang layak, yang baik buat Palen. Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu menjawab. Contohnya Palen mungkin pertengahan bulan ini mungkin sudah berangkat, tinggal tunggu tiket sama visa. Begitu kan? Iya. Palen berterima kasih sama Tuhan. Tuhan memang baik dalam hidup Palen. Sangat baik. Apa yang Palen minta selalu Tuhan berikan. Selalu. Tuhan Yesus memang tidak ada duanya buat Palen. Ya mungkin bulan ini Palen mungkin nggak bisa Natalan bersama keluarga. Tapi Palen minta ya sama Tuhan selalu Palen ada untuk keluarga Palen. Gak Palen minta sama Tuhan istri Palen selalu diberikan pengertian yang lebih lagi. Agar bisa lebih mengenal Tuhan. Mengerti ibadah yang sesungguhnya bagaimana. Palen selalu berdoa di dalam hati Palen, selalu berdoa juga buat keluarga Palen agar bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya itu aja om saksian Palen. Luar biasa ya, Om Palen. Oke ya, kita diberkati ya lewat kesaksian Bang Palen. Satu hal apapun yang kita kerjakan, kata Bang Palen, kita kerjakan untuk Tuhan. Baik kita yang bekerja di proyek, di kantor, baik bisnis apa saja lakukan. Terlebih juga ya Bang Palen katakan, Bang Palen kayaknya nggak ada masalah ya, badan tetap makmur gitu. Padahal banyak sekali saudaraku dia bilang ya, baik kan tadi di kerjaan dan juga ibu ya. Bang Palen ini karena anak laki-laki, biasanya anak laki-laki itu sayang kepada ibu, anak perempuan itu sayang kepada ayah, biasa gitu ya, lebih condongnya begitu ya. Dan biarlah buat Bang Palen nanti kalau berangkat hatinya senang,
Ya, istri tercintanya Kak Dewi ada sekali-sekali turun ya. Perhatikan piringnya Kak Dewi. Sabar-sabar menasihati adik kita Bernard ya. Atau disogok dengan uang 10.000. Bilang kalau nanti aku tengok dapur bersih, nanti aku transfer gitu ya. Bagaimana caranya lah gitu ya. Ya, atau nanti Krisnya juga Bang Paling kita suruh ke sana. Biar nanti Bang Bernardnya anu ya, agak terbuka hatinya ya. Oh malasnya ya, iya sama anak cowok ini kalau nggak dibentak-bentak kakaknya tak bergerak, dibiar sama belatung-belatung Bang Paling. Beda anak zaman kita dulu Bang Paling dengan sekarang ini karena banyaknya HP itu sama permainan ya. Tapi Bang Paling kita doakan semoga nanti berangkat ini perjalanannya semua berjalan dengan baik. Bang Paling jangan khawatir, doa orang benar. Bang Paling setiap minta kepada Tuhan, Tuhan dengar doa Bang Paling. Biar waktu Bang Paling berdoa, kakak dan adik cewek itu ada hatinya ya, membagikan waktunya untuk ibu tercintanya ya. Itu biar menjadi sehingga Bang Paling sana tetap tenang bekerja ya, fokus apalagi jauh dengan keluarga istri, jadi ada sukacita ya. Puji nama Tuhan, kita sangat-sangat diberkati lewat kesaksian hari ini. Karisna mau berbagi kesaksian? Ya, tepuk tangan buat Karisna ya. Haleluya. Oke, shalom. Shalom. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun itu. Pasti kita menghadapi semua masalah gitu kan. Selagi kita masih hidup pasti kita menghadapi masalah. Dan masalah itu bukan membuat kita semakin dekat dalam Tuhan, membuat kita semakin dewasa, gitu kan? Kalau kita nggak ada masalah, kita nggak akan dewasa di dalam Tuhan, gitu. Ya, apapun baik dalam keluarga, lingkungan, semua itu adalah proses. Karena Tuhan itu ingin menjadikan kita bejana yang murni, seperti itu, emas yang dibanting-banting, dibakar sampai benar-benar mengeluarkan kemurnian yang asli, gitu. Dan kadang-kadang kalau manusia kita tidak sanggup, gitu kan. Secara manusia daging ini masih ada kesalnya, marahnya, tapi itu Tuhan katakan tidak akan menjadi dosa seperti itu karena kita masih manusia kan. Itu wajar-wajar saja gitu, tapi jangan sampai marah itu sampai berburuh sampai kita maki-maki segala macam. Kadang kita emosi tapi ya sudah, oh iya Tuhan tadi aku marah, emosi, aku ampuni gitu. Karena kita kan kesal juga ya kalau kita hari-hari kerjain selalu gitu kan. Tapi ya semua untuk Tuhan, kadang Tuhan berikanlah kesabaran supaya aku sabar ya, semua kan proses. Karena juga mungkin melalui kita seluruh atau keluarga pun atau siapapun bisa berubah dari kasih kita seperti itu. Tapi kita lakukan semuanya karena cinta kepada Tuhan. Dan kalau kita melakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, semua keluarga akan melihat, wow, abangku bisa seperti itu, adikku bisa seperti itu. Kenapa ya seperti itu? Dan mereka akan melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya juga bersyukur buat Tuhan. Sabtu depan saya akan berangkat ke Filipina. Dan saya bersyukur pastor itu juga datang menjumpai saya, saudaraku. Aduh, nggak tahu saudaraku, baik sekali pastornya sama saya. Aduh, gimana saya katakan, kok pastor datang? Ini iya Risna, kamu sudah ready mau ke Filipina? Ready loh pastor, gitu kan. Oke, dia pulang waktu hari Selasa, dia udah pulang ke Filipina. Kalau pastor nggak sama dengan saya, pulangnya sekalian sama tanggal 16 berangkat. Gak usah Risna, saya mau beres-beres, saya mau datang gitu. Terus saya pikir, oh Tuhan, orang yang saya kenal gitu ya, luar biasa. Itulah Tuhan kalau sudah bekerja ya. Dan saudaraku, ini adalah mimpi saya berapa bulan yang lalu. Tuhan itu akan kirim saya ke 3 negara, Filipina 1 dan ada 2 lagi negara yang tidak akan saya sebutkan. Ini adalah Tuhan yang berbicara. Saya nggak tahu ya. Saya pikir kan, kok bisa ya? Maksudnya gini, kenapa saya dikirim ke sana gitu kan? Saya juga nggak ngerti, tiba-tiba saya kok 3 negara ini satu yang benar, ada Filipina gitu kan. Kok saya bisa dikirim ke situ? Ternyata Tuhan perkenalkan saya dengan orang Filipina, ada maksud dan tujuan Tuhan seperti itu kan. Dan saya juga diundang ke Filipina itu saudara untuk jalan-jalan. Bukan hanya untuk jalan-jalan saja, ada rencana Tuhan itu mereka mau ucapan syukur buat mereka sumbang tanah di keluarga itu, dibuat kasih gereja gitu. Jadi dia undang saya gitu, pastor ini gitu kan. Dia bilang saya undang kamu Risna untuk ucapan syukur gitu kan. Jadi nanti kamu datang, kita sama-sama berdoa seperti itu. Ya saya pikir aduh ini pastor rendah hatinya rendah hati sekali gitu ya. Maksudnya ini saya kan nggak saudaranya dan nggak siapa-siapanya, tapi selalu begitu dia gitu kan.
selalu mengatakan kita kamu doain pastor kita sekali ini hari Senin gitu ya. Oke pastor. Dan saya juga nggak tahu ya rencana Tuhan buat saya di keluarga itu, saya juga nggak ngerti gitu kan. Tapi saya tetap lakukan untuk Tuhan saja, seperti itu, seperti Bang Valen katakan tadi, memang semua untuk Tuhan. Kalau kita semua lakukan untuk Tuhan, memang kadang ada kesalahan, tapi kita hati ini tetap tenang gitu ya kan. Tetap ya enjoy saja gitu ya, tetap enjoy ya untuk Tuhan ya kan. Kadang mungkin dengan air mata seperti itu, sampai kita mengalir katakan untuk Tuhan sampai menangis gitu kan. Tapi semuanya ya sudah, Tuhan ya tinggal jalanin aja sih, itu yang penting Tuhan bersama dengan aku gitu, jangan pernah tinggalkan aku gitu. Dan saya saudaraku, spesialku saya nggak punya uang untuk ditinggalkan. Benar. Saya nggak pernah khawatir dengan hal itu gitu. Saya nggak pernah takut dengan hal itu. Dan saya juga punya prinsip dari dulu. Semenjak papa kami tinggalkan kami itu, saya punya prinsip hidup nggak suka nyusahin orang juga gitu kan. Dan saya nggak pernah minta ngemis-ngemis kepada keluarga sama sekali. Jadi saya bertanggung jawab dengan adik-adik saya. Sampai saya tolak untuk saya menikah. Itu dulu saya sudah menikah, tapi saya tolak untuk adik saya bertanggung jawab saya sekolah dengan adik saya. Seperti itu. Jadi saya lakukan itu sampai sekarang pun saya nggak pernah menyalahkan adik saya. Seperti itu saya lakukan dengan cinta, karena saya cinta dengan adik saya. Supaya adik saya sekolah, mereka harus lebih tinggi sekolahnya daripada saya, mereka berhasil lebih daripada saya. Seperti itu. Dan semua Tuhan jawab, saudara-saudaraku. Karena saya apapun yang saya lakukan, seperti ada ibu pendoa, dia katakan kepada saya, kamu sudah banyak berbuat banyak kepada keluargamu, dan Tuhan akan bayar kepada Tuhan, Tuhan akan ganti. Saya katakan saya tidak pernah menuntut balas dari adik-adik saya. Saya akan berjuang sendiri, selagi saya masih bernapas, masih saya akan bekerja. Saya tidak akan menyusahkan adik-adik saya, dan saya tidak akan minta-minta seperti itu kan. Dan saya akan selalu tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Dan saya akan terus berjalan bersama dengan maunya Tuhan. Dan saya bersyukur buat segala sesuatu, apapun itu, dan semua segala sesuatu itu Tuhan cukupkan, saudaraku gitu kan. Ini beberapa ke Filipina ini semua Tuhan cukupkan gitu ya. Sebenarnya saudaraku, gaji saya itu tidak sebesar seperti saya hanya tante dengan orang yang tahu kasih saya per bulan, tidak sebesar itu gaji saya. Tapi saya memberi dengan cinta. Amin. Tidak seperti itu besarnya gaji saya. Tapi saya punya prinsip, saya memberi dengan cinta bukan karena paksaan. Jadi nggak perlu orang tahu gaji baru saya berapa, tapi yang penting saya melakukan karena cinta. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya berpikir seperti ini. Mungkin saya nggak bisa melayani to-door atau melayani orang-orang yang membutuhkan, tapi saya mungkin dengan memberi itu dengan keikhlasan saya, mereka bisa terinjili dengan firman Tuhan. Seperti itu ya kan. Dan apapun itu saudara, saya rela hutang untuk demi nama Tuhan. Kadang itu gila kan? Kadang mungkin orang bilang itu gila gitu kan. Tapi saya beda, jadi saya katakan jangan ikut prinsip saya ini beda gitu kan. Saya rela hutang ya untuk Tuhan, tidak jadi masalah, bukan untuk diri saya gitu kan. Tapi ya itu saya, tapi jangan diikutin gitu kan. Kita punya prinsip beda-beda ya, jangan diikutin, itu prinsip saya gitu. Tapi saya lakukan semuanya Tuhan. Dan ini saudaraku, semenjak saya pengangguran itu, saya beli-beli itu semuanya itu uang jualan saya pakai. Enak aja pakai gaji bagi dari nggak kerja saya kan Tuhan. Tapi Tuhan buka jalan loh saudaraku. Karena saya punya prinsip ini, saya nggak kerja, tapi kalau masalah perpuluhan saudara saya berbagi ya. Itu sebelum gaji akhir tahun itu amplop 12 sudah saya tulis, padahal saya bekerja. Tapi saya punya iman gitu kan, dapat dari mana juga saya nggak tahu. Tapi saya tulis perpuluhan Januari sampai Desember saya tulis amplop 12. Jadi kata adik saya, kakak ini belum itu, tapi saya punya iman gitu. Ya dari mana saja jalannya gitu. Tapi karena saya memang ingin memberi, bukan karena saya didoakan dengan tante enggak. Enggak, bukan karena itu, saya karena cinta. Karena apa? Tuhan sebenarnya tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi saya memberi itu dengan keikhlasan, dengan cinta saya. Itu mungkin tidak seberapa gitu ya kan, dengan pertolongan Tuhan buat kehidupan saya gitu dan keluarga saya. Tapi saya lakukan semuanya karena cinta gitu kan. Gimana seorang suami cinta kepada istrinya, dia akan memberikan yang terbaik buat istrinya, bukan? Amen. Sama kita juga harus memberikan yang terlebih baik kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik yang membuat dia senang seperti itu kan. Tapi Tuhan senang bukan karena dunia saja, tapi mulai dari hati kita seperti itu kan saudaraku. Kalau kita memberi juga, kalau hati kita nggak damai, nggak cinta, nggak apa gitu kan. Tapi semuanya karena cinta. Biarlah kita sama-sama cinta kepada Tuhan, dan kita percaya melalui cinta dan kasih kita kepada Tuhan, semua seisi keluarga atau sahabat kita, teman kita melihat karakter kita yang penuh dengan karakter kasih, mereka akan datang kepada Tuhan dengan berlutut dan memberikan cintanya kepada Tuhan. Doakan saya, tante dan om, tanggal 16 saya akan berangkat. Perdana saya Natalan di luar negeri gitu kan. Aduh, saya nggak pernah bayangkan ya, kadang saya mau menangis, tapi ya itulah kuasa Tuhan gitu. Dan pastor itu bilang, nanti kalau saya kenalkan kamu dengan orang Filipina gimana? Terserah pastor saja gitu kan.
Ya saya langsung gandeng. Enggak juga loh. Oh, gitu. Kita tanya Tuhan juga dulu Om, ya kan? Iya kan? Jangan langsung nyosor gitu ada, oh iya ya umur aku udah segini kan, mau aja lah gitu ya kan? Enggak juga kan? Tapi segala sesuatu kan kalau yang dari Tuhan pasti Tuhan pertemukan. Dan kalau emang jodoh itu seperti yang Tuhan kirim, seperti saat mimpi saya itu berapa tahun, ada 3 tahun yang lalu saudaraku, dia itu bukan orang Batak, mimpi saya ini gitu kan. Saya cerita sedikit ya, saya mimpi bertemu dengan seorang pria, dia bukan Batak, kayak Cina gitu. Dia kayak badan-badannya Pak Om Syahan, tapi nggak terlalu gemus gitu seperti itu. Tiba-tiba dia jalan, saya itu lagi sedih gitu kan, mimpi saya ini loh. Saya kan bertanya sama Tuhan, Tuhan jodoh saya itu seperti apa sih gitu kan? Saya iseng-iseng nanya, boleh kan Tuhan saya nanya gitu kan? Saya mimpi ketemu dengan seorang pria gitu kan, saya lagi duduk, lagi sedih gitu kan. Saya lagi sedih, lagi duduk gitu, dia datang jumpai saya gitu kan. Kamu siapa gitu kan? Dia bilang saya dikirim Tuhan buat kamu. Iya saya dikirim Tuhan buat kamu gitu kan. Tuhan suruh saya sayang sama kamu gitu kan. Oh iya gitu. Jadi saudaraku pakaiannya itu kayak selekean gitu kan. Saya pikir ini cowok gitu kan. Tapi setelah itu kami lama-lama cerita-cerita, diceritakan lah. Sebenarnya saya ini punya banyak, maksudnya banyak simpanan gitu dalam mimpi saya. Saya ini punya, Tuhan percayakan seperti saya sudah nyimpan. Berapa saya sudah nyimpan, saya sudah nabung gitu kan dalam mimpi saya, dalam mimpi saya ini. Lalu saya bilang kan, cuma saya seperti ini karena saya ingin melihat cewek itu dia serius nggak dengan saya, gitu dalam mimpi saya gitu kan. Tapi kalau memang itu kenyataan, kalau itu hanya untuk menyenangkan mimpi saya gitu ya kan. Tapi semuanya biarlah kehendak Tuhan saudaraku. Saya minta Tuhan saja yang punya kehendak. Dan saya nggak mau dihiraukan dengan kata-kata orang udah segitu belum nikah. Sampai ada tetangga saya bilang, katakan Zirina terlalu enjoy kali ya. Dia kayaknya santai kali dengan video. Ngapain saya ribet dengan hidup ini? Saya sakit kan saya sendiri yang merasakannya, bukan orang lain gitu kan. Tapi tetap saya enjoy, suka cita ya, tetap saya awet muda gitu kan. Nggak kelihatan saya umur 42. Saya 42 loh gitu kan. Jadi saya tetap melakukan semuanya ya hati yang gembira tadi gitu. Dan tetaplah doakan saya selalu, biarlah saya selalu membawa cinta Tuhan kemana-mana saya ini, sehingga saya ini akan menjadi berkat bagi orang lain gitu kan. Dan saya juga bersyukur, dan suatu keluarga itu pun mengatakan bahwa semenjak kehadiran saya, keluarga itu banyak berkat gitu. Tidak tahu ya karena banyak berkatnya sampai saya dioposin kurang lebih ada 11 juta saudaraku. Saya pikirkan coba dikasih tunai dengan saya gitu. Coba dikasih tunai dengan saya gitu. Itu kan istilah-istilah kita. Tapi kan perencanaan Tuhan lain gitu ya kan. Nah, dia bawa saya ke sana gitu. Doakanlah saya bertemu dengan keluarga sama mereka akan berkumpul katanya dari Amerika, dari Jepang akan datang ke pastori itu. Mereka akan datang ke situ semuanya berkumpul di tahun ini karena katanya tahun ini mereka akan semua kumpul, kakak beradik semua saudara mereka akan kumpul. Doakan saya sehingga saya ini akan menjadi berkat bagi Tuhan dan kita ini menjadi garam di luar sana saudaraku. Kita membawa kehendak Tuhan apa yang mau gitu kan. Doakan keberangkatan saya dari sini ke Singapura, dari Changi ke Filipina. Doakan sampai dengan selamat tidak bersatu. Saya akan balik bulan 1 mungkin minggu kedua saya akan pulang ke Batam lagi. Hanya itulah kesaksian saya. Saya mau katakan Tuhan Yesus terlebih baik dan sangat baik. Kan? Puji Tuhan, kita akan semua sama-sama menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Satu yang harus kita lakukan, tetap bertahan dalam keadaan apapun. Mungkin dengan menangis, dengan kesakitan, tapi tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan sukacita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Yes. Saudara diberkati. Amin ya. Satu hal lagi Kak Rizda bilang dia akan berangkat ya. Kalau jemaat itu bersukacita, gembala lebih bersukacita ya. Artinya ada sesuatu mujizat yang terjadi. Kayak Pak Pali juga berangkat senang, kita juga senang ya. Bahkan juga Pak Disti tadi katakan juga Mak Disti lebih baik kesehatan daripada sebelum dioperasi. Puji Tuhan, tambah senang kita ya. Berarti mujizat masih ada, mujizat itu nyata ya. Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang menyaksikan live kami ini, lihatlah anak-anak Tuhan di blessing ini, diberkati Tuhan luar biasa. Ya buat Kak Rizna tadi kesaksian yang terakhir ya, apa yang dia tidak pikirkan Tuhan siapkan. Dia berangkat ke luar negeri, bahkan juga ada memang kerinduan dia ada 3 negara, 1 negara, 2 negara
saudara ya Kak Riz, Singapura juga dulu Kak Rizna bilang nggak ada berpikir mau ke Singapura, diajak ke Singapura ya. Om ingat ya, luar biasa ya. Jadi satu hal adalah kita tetap cinta kepada Tuhan Yesus ya. Yang terakhir tadi Kak Rizna bilang dari Januari sampai Desember itu amplopnya sudah diisi, sudah ditulis perpuluhan. Hai pemirsa dimanapun saudara berada, ya setiap kasih perpuluhan supaya saudara nanti dapat rezeki. Tiket 11 juta lebih saudaraku ke Filipina, saudaraku, Tuhan siapkan. Amin. Ya, Tuhan itu Tuhan maha kaya, Tuhan itu Tuhan maha hadir. Tuhan itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, luar biasa sekali. Biarlah kehadiran Kak Rizna nanti dipilih menjadi berkat ya, bahkan juga menjadi kesaksian nanti Kak Rizna bagikan. Satu hal dikatakan bahwa pastor di mana Kak Rizna bekerja memberikan tanahnya untuk gereja. Mari saudara yang kaya raya kayak Pastor Filipin ini yang memberikan tanahnya untuk gereja, mungkin saudara memberikan mobilnya ke gereja. Haleluya. Ya, mungkin saudara memberikan pesawatnya, terserah apa saja yang saudara berikan, berikanlah untuk Tuhan karena cinta. Ya, satu hal kita sangat diberkati. Mari kita akan diberkati lagi lewat firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus cinta kepada kita, Tuhan Yesus sayang kepada kita, Tuhan Yesus peduli kepada kita. Izinkan Tuhan berfirman lagi kepada kita malam hari ini. Saat Dia berfirman, mujizat dan kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya terus akan mujizat-Mu tetap terjadi di tempat ini. Yes. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, dan sembuhkanku. Amin. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kak Rizna berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. Percaya bila setiap kami Bapak semua untuk amal kemuliaan nama-Mu, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Ya. Bila kami percaya dalam setiap kata-Mu, karena Engkau berfirman itu sendiri ya Tuhan, berfirman melalui hamba-Mu Tuhan, kuduskan Yes. hamba-Mu, dan ujung roh yang menjumpai biar Roh Kudus yang berkata akan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, biar kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, berikanlah hikmat, pewahyuan atas kami untuk menangkap firman-Mu. Benar. Biar Roh
Kudus secara pribadi mengajari kami Tuhan, dan kami juga Tuhan bertekun untuk setiap hari membaca firman, membaca kitab suci untuk kami semakin lebih dalam mengenal Kau secara pribadi Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin orang bisa berubah Haleluya. firman setiap hari, karena firman Tuhan itulah bisa mengubahkan setiap karakter kami Tuhan Yesus. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, Kau buka, Kau singkapkan segala sesuatu Tuhan, apa yang Kau mau dan apa yang tidak mau Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap kami, biarlah melalui kami akan memasuki awal tahun 2024, kami semakin lebih lagi di dalam Engkau. Benar. Berkatilah setiap aktivitas kami semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk mengenal firman-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami serahkan buat tante yang ada firman Tuhan disampaikan. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Ya, shalom. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, kita akan langsung saja membaca firman Tuhan di dalam kitab Yudas ayat yang ke-21. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kalau saudara masih ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus yang memelihara saudara dan saya ya. Tuhan juga memberkati kesaksian-kesaksian tadi dari Pak Destin, Pak Valen dan Karisna. Puji Tuhan ya. Luar biasa imannya Pak Destin ya. Imannya luar biasa kepada Tuhan. Tuhan, kami hanya membutuhkan Tuhan. Ya, jadi waktu dia bilang, waktu doa istrinya akan dioperasi, saya juga berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini hanya punya Engkau ya, gitu ya. Hamba-Mu ini hanya punya Engkau, tidak ada yang bisa diandalkan. Sama juga kami ini hanya punya Yesus ya, kita ini hanya punya Yesus, nafas kita dari Yesus, semuanya dari Yesus, tidak ada yang bisa diandalkan. Hidup kita benar-benar tergantung kepada Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan, Tuhan menolong, Bang Valen juga Tuhan menolong ya. Gak apa-apa Bang Valen sama Kak Dewi ya, anak guru yang baik, kan nanti juga Bang Valen dan Kak Dewi akan menjadi tua ya. Nanti apa yang kita tabur akan kita tuai. Waktu papi sakit juga kami yang urus gitu ya. Tapi kami semua gitu, semua pakaiannya apa semua kami cuci gitu ya, semua kami rawat. Itu sama kita merawat Tuhan Yesus ya. Begitu. Kalau kita berbuat baik, kita ada damai sejahtera. Kalau mereka tidak mau buat baik gitu ya, mereka nggak ada damai sejahtera. Jangan lupa, kita berbuat baik itu kita punya damai sejahtera dari Tuhan. Jadi siapa yang tidak mau berbuat, dia nggak punya berkat damai sejahtera. Karena memberi itu diberi oleh Tuhan. Ya, kita memberi tenaga kita, cinta kita kepada Tuhan. Tuhan berkati hati kita, damai sejahtera. Contohnya kita juga tadi kayak Maisa dimarah sama kakaknya gitu ya. Ada orang yang bawa air, kami gak dengar gitu. Terus kakaknya bilang, kenapa gak kasih tahu gitu ya. Kalau ada orang kok kalian gak lihat, kami gak lihat gitu. Jadi adiknya kena marah sama kakaknya. Kenapa bang? Gak jelas gitu ya. Jadi kesel dimarah. Saya bilang, kalau kita dimarah, kan kita gak tahu dia datang gitu kan. Kita nggak salah bang, biar orang tuduh kita, bahkan mungkin orang menganiaya kita, padahal kita nggak kuat, nggak apa-apa gitu ya. Hati kita nggak tersiksa. Tapi kalau kita salah, kita bohong, nanti hati kita tuh seperti dicucuk-cucuk, disiksa, karena hati nurani itu bisa disiksa. Jadi kalau diperhadapkan kayak gitu, nggak usah marah gitu ya. Hati kita tetap damai sejahtera karena Tuhan mengetahui hati kita ya gitu. Contohnya juga banyak orang sudah bekerja dengan baik di perusahaan-perusahaan gitu ya, tapi mereka dikelilingi oleh orang yang iri dengki atau yang tidak senang mau menjatuhkan. Gak masalah ya, karena kita tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, kita tetap ada damai sejahtera. Kita tinggal berdoa supaya Tuhan melindungi kita dari orang-orang jahat. Justru mereka yang tidak punya ada, justru orang-orang yang
tidak berbuat baik itu dia tidak punya damai sejahtera. Itu bedanya yang kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman. Kita orang benar, kita ada Yesus, kita ada damai sejahtera. Percayalah orang-orang yang siri, yang tidak kenapa ini gitu ya, dia nanti nggak akan bahagia, nggak akan damai sejahtera. Kita ada damai sejahtera karena damai sejahtera itu dari Tuhan. Orang kalau nggak ada damai sejahtera dia gelisah lah saudara, gelisah, takut mati, pokoknya takut lah, nggak enak. Dan bersyukur karena kita ada damai sejahtera di bagian juga Karisma. Ya, kenapa dia mendapatkan apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia pikirkan, itu terjadi dalam hidupnya karena ya Tuhan mengasihi. Ya, sesuai apa yang sudah dia tabur, imannya luar biasa ya. Belum ada uangnya dia sudah tulis perpuluhan dari Januari sampai Desember. Itu kan semua iman. Ya, orang yang bisa masuk surga itu orang yang beriman, orang yang beriman, orang benar. Demikian juga pastornya itu mau memberi tanah kepada gereja. Itulah contoh orang beriman. Ya, dia percaya, dia mengasihi Tuhan, dia memberi dengan perbuatan. Ya, semoga ada nanti pemirsa yang ada nanti kasih tanah, kasih ruko ke gereja Blessing. Ya, itu contoh orang beriman. Ya, nanti kalau udah satu-satu napasnya, kalau sudah satu-satu napasnya, gak usah tanya dokter berapa Tuhan, sudah waktunya saya pulang, gak ada apa-apa lagi, gitu ya. Enak loh saudara. Justru surga itu bisa ditentukan melalui kematian, dan manusia nggak pernah mati, hanya pindah alam, ya. Karena kan sudah sering pergi ke tempat yang indah-indah itu. Ya, kita buka Yudas 1 ayat 21, 2, 3. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, sebelumnya kita baca ayat yang ke-20, 23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, kalau ayat 21, kita harus memelihara diri kita dalam kasih, ya. Apapun yang kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan, kita harus pelihara diri kita dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita harus hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan. Ya, saya katakan kepada anak saya Jeremia, karena kita harus mempersiapkan generasi kita. Saya katakan ya, mau orang tua, mau obong-obong, mau ibu bapak, mau abang-abang, kaum muda, remaja, anak-anak yang tidak mau datang ke rumah Tuhan memuji menyembah itu akan dibuang ke lautan api. Surga nggak peduli, surga nggak peduli. Ya, yuk udah ada gereja di situ, ada yuk nggak mau doa, dibuang ke api karena surga itu tempat orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya ajar anak saya yang benar, ya, supaya kamu harus cinta Tuhan, cinta memuji menyembah Tuhan. Ya, karena saya baca bagaimana kesaksian Henok, bagaimana kesaksian orang-orang yang pergi ke surga ke neraka itu tidak dikasih masuk karena mereka tidak mengasihi Tuhan, tidak punya iman, tidak mau mencari Yesus, menyembah Yesus. Yang paling nomor satu itu memberikan Yesus pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Kenapa Bapak ini pagi-pagi sudah bangun menyembah Tuhan? Karena dia cinta Tuhan. Ada orang kan pagi-pagi dia langsung pergi olahraga karena dia cinta olahraga. Kan dia cinta, dia fitness, dia lari pagi untuk kesehatan tubuhnya, kesehatan jantungnya. Dia cinta olahraga, itu bagus. Ya, tapi itu tidak diterima di surga. Yang diterima di surga itu yang cinta Tuhan. Jadi bangunlah selama kita masih hidup, kita baru percaya, ataupun kita sudah lama percaya, bangunlah iman kita, bangunlah diri kita sendiri. Katakan bangun diri kita sendiri, 2, 3. Bangun diri kita sendiri. Yes, bangunlah diri kita sendiri di atas dasar imanmu, iman kita yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Waktu dulu remaja saya sering dibawa ke gereja pusat oleh papi saya. Di situ ada gereja jemaatnya 5.000, penuh sampai di lantai 5. Ada hamba Tuhan yang diurapi penuh kuasa. Semuanya memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, urapan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya sangat diberkati. Ya, waktu saya remaja, kaum muda,
belakangan waktu saya sudah menikah kok tinggal sedikit, belakangan lagi setelah bapak kepalanya meninggal sudah tinggal lantai 1, lantai 2. Oh, setelah saya mengerti firman Tuhan, ternyata jemaat ribuan ini punya iman sama pendeta, bukan punya iman sama Yesus. Setelah pendetanya pulang ke surga, dia cari lagi pendetanya di gereja sebelah yang pujian penyembahnya yang isi hallnya itu bisa 50.000 atau 30.000. Tahukah saudara, perbuatan saudara itu menjadi batu sandungan bagi saya. Karena Anda tidak menjadi contoh bagi saya, Anda punya iman sama Yesus. Jadi saya mana nih orang-orang yang cinta Yesus? Sudah tidak ada. Jadi dengan itu Tuhan mengajarkan saya iman kita sama Yesus, jangan sama gereja, sama gembala. Karena gembala itu tidak buat akses kita untuk masuk ke surga. Karena nanti akan dites iman kita sama siapa. Makanya bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Di atas dasar kita memberi atas dasar iman kita kepada Yesus. Ya, ini dasar iman yang harus kita bangun, ya. Sambil menantikan nama Tuhan yang telah datang. Jadi iman hanya timbul dari pembacaan firman Tuhan. Iman hanya timbul waktu kita mendengar firman Tuhan. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ada Kak Dewi, teman kita dari seberang. Dulu saya pernah ikut acara pendeta. Ya, ini ada artis sudah bisa khotbah. Ya, marganya sama dengan Bapak Desti, cantik, luar biasa, gadis, ya, udah bisa mimpin pujian, artis bintang film, dan sudah bisa khotbah. Udah bisa khotbah, saya terkagum-kagum dengan kecantikannya. Ya, dia melayani Tuhan. Ya, gak lama kemudian dia bertemu dengan Joli yang ada bintang-bintangnya, dia tinggalkan Yesus. Astaga. Ya, dia udah pengkhotbah, udah pemimpin pujian. Dia tidak membangun dasar imannya di atas iman yang paling suci. Gitu ya. Ya, ada dia menyangkal imannya, menyangkal Yesus, lautan api. Ya, jadi yang kita bangun itu bukan pelayanan. Ya, jangan dulu kita bersaksi pelayanan sono sini. Ya, contohnya ada rumah tangga yang kemarin selingkuh, sekarang udah baikan, langsung bersaksi. Gak usah bersaksi, jadi murid dulu, tahan banting dulu. Iya, Karisna ini puji Tuhan ya. Dia dulu pernah hilang, dia kembali lagi, ya, dan dia mau bayar harga dalam penderitaan pun. Maksudnya dia ini bekerja, ya, ini orangnya, maksudnya dia mempraktekkan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada dia, sehingga anak yang dia jaga itu berubah gitu ya. Dia maksudnya mau ngapa-ngapain pun anak kecil ini yang dijaga, Karisna nggak marah. Ya, Karisna mengasihi. Jadi anak ini baik sendiri, ya. Jadi kalau keluarga kita yang error-error itu, ya sudahlah, baik aja. Nanti mereka yang disadarkan sama Tuhan gitu ya. Jadi kan ada perbedaan, mungkin dilihat sama orang tua gitu ya. Pasti dia tahu lah, mungkin sebelum Karisna bekerja beda dengan Karisna bekerja, kan Karisna berdoa mengandalkan Tuhan gitu ya. Saya tahu itu jalan Tuhan untuk memberkati Karisna gitu ya. Coba dia jengkel dengan itu ya, gitu ya. Jadi kasih yang terbesar adalah kasih. Peliharalah iman kita dalam kasih Tuhan, ya, kasih. Jadi kita harus menabur benih firman Tuhan. Minggu lalu kan khotbahnya menabur benih Injil. Katakan menabur benih Injil. Menabur benih. Ya, saudara sama siapapun saudara berdoa supaya nanti Tuhan pertemukan saudara dengan orang-orang yang punya tangan hati yang baik, sehingga saudara bisa menabur Injil, ya. Supaya nanti jiwa itu diselamatkan. Nanti ngobrol-ngobrol, contohnya Abang Kris ini kan sekolah di BTC. Yang mendirikan BTC itu adalah seorang bapak. Dulunya dia masih muda, agama Buddha. Jadi dia punya teman, kadang yang muda-muda, yang perhatikan, dia punya teman yang beragama Buddha, masuk Kristen. Kemudian dia ketemu sama temannya di waktu dia umur 19 tahun. Ya, temannya ini bersaksi tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati untuk dosamu, dan menanggung dosamu. Dia telah mati dan dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga. Kalau kau percaya, kau akan dibawa dia untuk pulang ke surga, karena dia sudah bayar semua dosamu. Itu memberitakan Injil, gitu ya. Hanya ngomong simpel saja kan. Itu Yesus adalah Tuhan, dia telah mati di kayu salib membayar dosamu dan dosaku, dan dia telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah naik ke surga. Kalau kau percaya, dia akan bawa kau pulang ke surga. Nah, ya,
Kalau kamu percaya dan terima Yesus, dia akan bawa kau pulang ke surga. Dia jawab gini, bro, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ya. Nah, kan? Tapi kan dia sudah menabur Injil. Ya, mari keluarga kita yang belum bertobat beritakan Injil, gitu ya. Tapi kalau orang Kristen yang sudah tahu firman, kita jangan beritakan Injil, kita beritakan pertobatan karena kita sudah tahu firman. Beda ya. Atau yang dia belum mengenal kebenaran, gitu ya. Kayak Bang Palen beritakan Injil sama bundanya, gitu ya. Katakan dia belum masuk di gereja yang Injil sepenuh, gitu ya. Dia percaya, punya iman, percaya kepada Yesus, Tuhan akan bawa ibu pulang ke surga, kan? Jadi imannya sama Yesus. Jadi dia katakan, agamamu agamaku, gitu ya. Baru kata temannya, pasti nanti suatu saat kau akan butuh Tuhan Yesus, kau akan berdoa kepada dia. Ya, aku percaya. Berarti kan dia terus didoakan, gitu. Jadi kebetulan suatu kali dia berdiri, bapak ini berdiri di depan patung-patungnya, dia merasa gelisah. Dia katakan, saya ini takut mati, ya. Jadi orang itu takut mati, saudara. Setiap kali pergi ke tempat penguburan orang mati, dia pasti takut. Aku mati ini kemana yang gak jelas, gitu ya. Waktu satu kali itu dia berdiri di depan patung-patungnya, dia merasa ketakutan. Nanti kalau aku mati, aku kemana ya, gitu. Dia merasa hatinya saat itu sedang gundah gulana dan ketakutan. Karena dia takut, langsung dia bilang, kan dia lagi tersesat, gitu kan. Benar ya, kata temannya. Baru dia katakan gini, Yesus, ya, kalau memang betul kau itu seperti yang kawanku bilang, nah, gitu ya kan. Kalau kau memang betul seperti yang kawanku bilang, itu kau adalah Tuhan yang telah mati, membayar dosa-dosaku, dan kau telah bangkit dari antara orang mati, dan kau telah naik ke surga, gitu ya. Kalau kau memang betul seperti yang temanku bilang, aku mau percaya kepada engkau. Dia katakan ya, dia mau minta tolong sama Tuhan Yesus. Hari itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, berarti dia itu adalah tanah hati yang baik, orang damai. Ada orang Kristen ini di gereja udah tiap hari diulang bertobat, gak pernah, semakin besar lautan apinya. Ya, itu karena hatinya jahat, hatinya batu. Makanya sekarang batu-batu turun kan, menimpa dia. Itu memang benar. Ya, kita nggak boleh, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus itu sedih, gitu ya. Tapi dia ini agama Buddha, dia punya hati yang baik, dan akhirnya dia percaya terima Yesus. Dan dia membangun dirinya dalam iman. Apa artinya dia membangun dirinya dalam iman? Pasti dia bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam pemberitaan, dalam ibadah, doa, dan dia aktif mengikuti semua kegiatan. Kan cinta mula-mula berarti dia